Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Novi dalam materi seni budaya kelas 10. Nah, di sini kita akan mengapresiasi tarian di daerah setempat. Karena kita berada di daerah Jawa Barat, mari kita apresiasi tarian apa saja sih di Jawa Barat. Mari kita saksikan. Halo kawan kreatif, masih ingat tidak tentang tari merak yang sering kita jumpai pada upacara adat prosesi pernikahan di wilayah Jawa Barat, tepatnya di daerah Sunda atau Bandung? Nah, dilihat dari sejarahnya, tari merak itu merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Merak sendiri yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasikan Raden Cece Somantri untuk membuat tari merak ini. Tata cara dan gerakannya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda yang bernama Raden Cece Somantri. Nah, dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Somantri, mungkin tarian merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia dan juga di luar negeri. Sobat kreatif pernah dengar tidak yang dinamakan dengan ronggeng? Nah, mari kita bahas di tarian berikut ini. Yang selanjutnya ada tari ketuk tilu, yang merupakan cikal bakal dari tari jaipongan yang lebih populer di masa ini. Tarian ini mengandung unsur tari dan pencak silat yang dilakukan oleh para penari perempuan dan juga laki-laki secara berpasangan untuk menunjukkan eksistensinya. Di daerah lain, ketuk tilu juga bisa disebut dengan doger di daerah Karawang, banjar di daerah Subang, dan longser di Sumedang. Di beberapa tempat disebut dengan ronggeng. Nama ketuk tilu sendiri diambil dari nama waditra, yaitu ketuk semacam bonang yang berjumlah 3 buah dan ditabuh 3 kali saat akan memulai pertunjukan. Berdasarkan penyajiannya, kemungkinan besar kesenian ini muncul seiring dengan pemuliaan terhadap padi. Daerah yang dianggap menjadi tempat penyebarannya diantaranya daerah Galuh dan pesisir pantai utara Jawa Barat. Sejarahnya, ketuk tilu asalnya merupakan kesenian rakyat pedesaan yang berfungsi dalam upacara menyambut panen padi sebagai ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa yang dipresentasikan kepada Dewi Sri sebagai karuhun yang tidak bisa dilepaskan dalam budaya sawah. Masyarakat Sunda menyebutnya Nyai Pohaci Sanghyang Asri yang disakralkan terutama oleh masyarakat pedalaman. Seni ketuk tilu yang asalnya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap Dewi Sri berubah dinamis menjadi tarian pergaulan dan hiburan bagi masyarakat. Arak-arakan anak sunat menggunakan singa. Tari apa ya?
Kali ini ada tarian yang berasal dari Kabupaten Subang, yaitu Sisingaan. Sisingaan adalah suatu kesenian khas masyarakat Sunda, Jawa Barat yang menampilkan 2-4 boneka singa yang diusung oleh para pemainnya sambil menari. Di atas boneka sendiri, yang diusung biasanya duduk seorang anak yang akan dihitan atau seorang tokoh masyarakat. Awal mula keberadaan kesenian Sisingaan di Kabupaten Subang berawal dari kegiatan ritual masyarakat yang akan menyunat anak laki-laki dengan cara dihibur terlebih dahulu diarak keliling kampung menggunakan kursi yang dihias atau disebut jampana. Jampana diusung oleh 4 orang dewasa, sedangkan calon pengantin sunat duduk di atas kursi yang telah dihias. Musik pengiring dalam arak-arakan tersebut menggunakan alat musik seadanya seperti dogdog, kendang, kempul, kecrek dengan pola tebuh, pencak silat, dan improvisasi bersifat spontan. Gerak tari pengusung jampana tersebut belum ada gerak baku, masih bersifat helaran atau berjalan secara biasa. Kostum yang digunakan pun seadanya. Berdasarkan perubahan waktu dan zaman, seiring pergeseran fungsi dan bentuk, kreativitas masyarakat, jampana pun mengalami perubahan pada bentuk patungnya, yaitu patung singa terbuat dari rangkaian bambu atau carangka yang dibungkus karung goni. Sisingaan sendiri adalah simbol bentuk perjuangan masyarakat Kabupaten Subang terhadap penguasa atau penjajah dari ketertindasan pada waktu kekuasaan Kerajaan Inggris. Patung singa melambangkan kaum penguasa, yaitu lambang negara kerajaan penjajah. Anak sunat yang menunggang patung singa melambangkan generasi penerus bangsa. Payung simbol pelindung generasi penerus bangsa, sedangkan pengusung melambangkan masyarakat pribumi yang tertindas. Kesenian Sisingaan berawal dari kegiatan ritual masyarakat Kabupaten Subang dalam keaktifan keseharian dan didukung oleh masyarakatnya, yang kemudian berkembang menjadi seni hiburan. Ke daerah Kuningan. Yang selanjutnya mari kita bahas tentang tari buyung. Bagi setiap orang, termasuk Anda, nama buyung mungkin membangkitkan pertanyaan. Buyung adalah sejenis alat yang terbuat dari logam ataupun tanah liat yang digunakan oleh sebagian wanita desa pada zaman dahulu untuk mengambil air di sungai, danau, mata air, ataupun kolam. Tarian ini biasanya ditampilkan pada puncak acara Seren Tahun dan merupakan kreasi dari Emalia Jatikusumah, istri Pangeran Jatikusumah, seorang sesepuh adat. Gerak lembut dan nuansa alam di kala bulan purnama mengilhami lahirnya karya cipta tari yang mengisahkan gadis desa yang turun mandi dengan teman-temannya untuk mengambil air di pancuran Ciereng dengan buyung. Keunikan dan keistimewaan tarian ini adalah kemampuan para penari untuk menari di atas kendi sambil menjunjung buyung di kepalanya. Anda akan menyadari filosofi di setiap gerakan dalam tarian buyung yang memiliki makna tersirat. Menginjak kendi sambil membawa buyung di kepala erat hubungannya dengan ungkapan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Membawa buyung di atas kepala sangat memerlukan keseimbangan. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan ini perlu adanya keseimbangan antara perasaan dan pikiran. Adat istiadat dari upacara Seren ini mengartikan
kalau setiap warganya akan mengucap syukur pada Tuhan yang telah memberikan penghasilan dari panen padi. Upacara seren ini sudah ada sejak Kerajaan Pajajaran dan diawali untuk mengagungkan Nyi Pohaci Sang Hyang Aci. Di masa itu hanya menjadi sebuah kepercayaan secara animisme dan dinamisme dalam memuja arwah dari nenek moyang dengan kekuatan alam yang disertai dengan ajaran Hindu maupun Buddha. Dengan adanya perkembangan zaman, maka tarian ini sudah dikenal oleh berbagai masyarakat. Dan tarian ini juga pernah menerima berbagai macam penghargaan yang berasal dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan, para wisatawan yang ada di Indonesia maupun mancanegara pun sudah mengenal tarian ini. Tari Buyung ini pada perkembangannya kemudian dikembangkan oleh Ibu Ratu Emalia Jatikusuma dari istri Pangeran Jatikusuma dengan mengembangkan berbagai kreativitas, bahwa tradisi pun bisa berkembang, tradisi pun mengalami dinamika zaman. Para putri-putri Sunda, para putri-putri Tatar Parahyangan akan selalu dihadapkan untuk menjaga dan mencintai tanah airnya. Buyung, bumi Hyang Agung. Dalam